Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita belajar pada hari ini, marilah kita buka dengan berdoa terlebih dahulu secara bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, kalian akan belajar dengan Bu Risa dengan tema aljabar. Tujuannya adalah kalian mampu menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar. Sebelum kita belajar penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar, marilah kita mengingat kembali materi sebelumnya berkaitan dengan menentukan suku-suku jenis dalam bentuk aljabar sebagai materi penunjang untuk belajar penjumlahan dan pengurangan. Mari kita perhatikan penjelasan dari contoh berikut ini. Menentukan suku-suku sejenis dengan memperhatikan dua soal yang ada. Soal yang pertama, 3M dikurangi 4KM ditambah 12K dikurangi 11KM dikurangi 8M ditambah 7. Manakah yang merupakan suku sejenis? Perhatikan berikut ini. 3M itu sejenis dengan negatif 8M dan negatif 4KM sejenis dengan negatif 11KM. Kenapa dikatakan sejenis? Karena memiliki variabel yang sama. Kemudian perhatikan contoh yang kedua. Negatif 2PQ kuadrat ditambah 6PR kuadrat dikurangi 5PQ ditambah 3P kuadrat R ditambah 8PQ kuadrat dikurangi 9PR kuadrat. Manakah yang merupakan suku sejenis? Adalah negatif 2PQ kuadrat sejenis dengan 8PQ kuadrat dan 6PR kuadrat sejenis dengan negatif 9PR kuadrat. Kenapa dikatakan sejenis? Karena di samping memiliki variabel yang sama, juga memiliki pangkat yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa dikatakan suku-suku sejenis adalah ketika memiliki variabel yang sama dan pangkatnya sama, meskipun koefisiennya berbeda. Anak, barusan kita sudah mengingat kembali materi suku-suku sejenis sebagai modal untuk mempermudah kalian belajar penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar. Mari kita perhatikan penjelasan dari Bu Risa bagaimana cara menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Perhatikan video berikut ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengerjakan soal penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, maka akan Bu Risa bacakan dulu langkah-langkah menjumlahkan dan mengurangkan bentuk aljabar dengan cara bersusun. Yang pertama, menuliskan soal secara bersusun. Yang kedua, suku sejenis letaknya sebaris antara baris atas dan bawah. Yang ketiga, memindahkan letak jika yang sebaris tidak sejenis dengan syarat tanpa merubah tanda bilangan. Dan yang terakhir, jumlahkan atau kurangkan. Contoh soal yang pertama. Tentukan hasil penjumlahan 4A dikurangi 6B dengan 9A ditambah 7B. Cara mengerjakannya adalah 4A dikurangi 6B dengan 9A ditambah 7B ditulis secara bersusun. Kemudian perhatikan apakah suku yang sebaris sudah sejenis. Ternyata sudah sejenis. Maka langkah berikutnya adalah kalian tinggal menjumlahkan. 4A ditambah 9A sama dengan 13A. Negatif 6B ditambah
7B, hasilnya adalah 1B. Karena memiliki koefisien 1 untuk variabel yang B, maka dapat ditulis hasilnya adalah 13A ditambah B. Baiklah, kita lanjutkan pada contoh soal yang kedua. Tentukan hasil penjumlahan tersebut. Maka, langkah pertama adalah susun negatif 10x kuadrat ditambah 9y dikurangi 6xy dengan negatif 7y ditambah 5x kuadrat ditambah 12xy. Setelah disusun, kemudian perhatikan apakah suku yang sebaris sudah sejenis. Ternyata tidak. Maka kita harus memindah letak suku dengan syarat tanpa merubah tanda. Dan hasil pemindahan suku supaya menjadi sejenis untuk sebaris adalah negatif 10x kuadrat ditambah 9y dikurangi 6xy ditambahkan dengan 5x kuadrat dikurangi 7y ditambah 12xy. Hasil yang diperoleh adalah negatif 10x kuadrat ditambah 5x kuadrat sama dengan negatif 5x kuadrat. 9y ditambah negatif 7y sama dengan 2y. Dan negatif 6xy ditambah 12xy adalah 6xy. Maka hasilnya adalah negatif 5x kuadrat ditambah 2y ditambah 6xy. Sekarang kita lanjut pada pembahasan soal pengurangan. Perhatikan soal yang ada. Sebelum kita menghitung hasil pengurangan aljabar, terlebih dahulu saya jelaskan cara menyusunnya. Karena untuk pengurangan tidak boleh terbalik dalam menyusun soalnya. Beda dengan penjumlahan, dibolak-balik cara menyusunnya tidak apa-apa. Perhatikan soal yang pertama. Karena redaksi oleh, maka yang dilingkari merah ditulis terlebih dahulu dan kemudian yang dilingkari kuning ditulis di bawahnya. Begitu juga dengan soal yang nomor 2. Ada redaksi dari, beda penulisan dengan redaksi oleh. Maka yang dilingkari merah ditulis terlebih dahulu. Baru yang dilingkari kuning ditulis kembali di bawahnya. Susun soal dengan benar. Ayo anak-anak, kita hitung berapa hasilnya dari pengurangan dua soal tersebut. 5z ditambah 3 dikurangi dengan 2z dikurangi 7. Hasilnya adalah 5z dikurangi 2z sama dengan 3z. Sedangkan untuk 3 dikurangi negatif 7 adalah 10. Maka hasilnya adalah 3z ditambah 10. Sedangkan untuk soal pengurangan yang kedua, 3x kuadrat dikurangi 9xy dikurangi 4y kuadrat dikurangi dengan negatif 2x kuadrat dikurangi 6xy ditambah 3y kuadrat adalah 3x kuadrat dikurangi negatif 2x kuadrat sama dengan 5x kuadrat. Sedangkan negatif 9xy dikurangi dengan negatif 6xy hasilnya negatif 3xy. Dan negatif 4y kuadrat dikurangi dengan 3y kuadrat hasilnya negatif 7y kuadrat. Dari soal pengurangan aljabar tersebut hasilnya adalah 5x kuadrat dikurangi 3xy dikurangi 7y kuadrat. Halo anak-anak, gimana rasanya belajar dengan Bu Risa? Mudah-mudahan menyenangkan. Dan yang pasti, semoga dari penjelasan materi penjumlahan dan pengurangan aljabar yang sudah dijelaskan oleh Bu Risa barusan dapat memberikan manfaat kepada kalian sehingga kalian mampu untuk menyelesaikan soal-soal dalam bentuk penjumlahan dan pengurangan aljabar. Marilah pembelajaran
Kali ini kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali di pembelajaran berikutnya bersama Ibu Risa Ilmiah.